Allah yang maha tinggi qala berfirman, ini hadis qudsi, man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, memusuhi orang yang aku cintai kata Allah, itu faqad azantuhu bil harbi, maka aku memperkenankan kepada orang yang membenci wali aku itu untuk siap perang dengan aku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi, dan tidaklah seorang hamba mendekati aku dengan sesuatu yang aku cintai selain daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, dan apabila aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku menjadi pendengarannya di mana dia mendengar. Wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya di mana dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya di mana dia menyentuh. Wa rijlahu, dan aku kata Allah menjadi kakinya di mana dia berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, dan jika dia minta kepadaku pasti aku berikan. Wa la in ista'azani, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, la'izannahu, pasti aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kajian kita, pembahasan kita masih tentang tanda-tanda cintanya Allah kepada hamba, kepada kita. Pada bagian yang lalu itu dikutip dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, ikutin aku, kata Nabi. Jadi maksudnya begini bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita ingin paham, ngerti Allah cinta enggak sama kita, Allah sayang enggak sama kita, Allah peduli enggak sama kita, cara menelusurinya, kita ikutin enggak jejak Nabi, kita berakhlak enggak dengan akhlak Nabi. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja. Kita makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Kalau cebok, tangan kirinya terbalik itu. Ya, cebok tangan kanan, makan tangan kiri lagi terbalik. Nah, kita makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Itu kira-kira kita ikutin siapa tuh? Rasulullah. Ikutin RT. Ikutin RW, ikutin lurah, atau ikutin saya dulu yang lain? Bukan. Ngikutin Nabi. Makanya kita di umat Islam, ya kan kita punya teladan. Ini urusan makan ya, urusan kecilan. Kita pakai tangan kanan, itu kita diangkat untuk ikuti Nabi. Gitu loh. Soalnya apa? Kalau kita perhatiin semua orang rata-rata angkat pakai tangan kan, non muslim pun sama kan. Kalau udah perhatiin orang di luar Islam pakai tangan kanan kan makannya, tapi dia makan tangan kanan itu bukan karena ngikutin Nabi, tapi karena sama-sama udah lurah di mana-mana seperti itu.
bahwa kita makan dengan tangan kanan ini ya memang pernah dicontohin oleh Nabi seperti itu. Ya, makanya urusan makan saja bahkan kita diperintahkan itu kan dulu wasrobu halal toiba, makanlah, minumlah yang halal pertama itu mutlak. Ya, yang kedua yang toib. Nah yang toib ini plusnya Pak. Jadi apa yang kita konsumsi itu yang paling pokok halal apa itu dulu. Jangan yang penting kenyang. Ya kan kalau yang penting kenyang repot dah. Tidak kadang-kadang orang ya yang penting enak, yang penting kenyang, yang penting lezat. Ya murah, meriah, mana gitu. Halal apa enggak? Nah, usaha belakangan yang penting kenyang aja dulu. Nah ini ribet dulu begini. Ya kan? Patokan umat Islam itu halal apa haram dulu, bukan enak-enaknya, bukan gurih enggak gurihnya, ya tapi halal haram. Ya meskipun masakannya banyak kita di restoran mana nih, ya kan, makannya enak banget gurih, tapi mengandung yang haram, umpamanya mengandung minyak babi. Ya ada mungkin daging yang dia konsumsi itu mungkin daging babi atau anjing, enak sama aja kok bang, kambing sama sapi. Iya bukan masalah enak. Jadi umat Islam itu dalam mengkonsumsi apapun, yang pertama bukan enak enaknya, tapi di halal atau haram. Nah baru yang kedua toyibah. Makanan yang toyib itu seperti apa? Banyak penjabarannya. Pertama di antaranya kita dalam makan baca apa dulu? Baca apa? Baca doa. Nah, gimana doanya? Ya, paling ini bismillah. Itu kita makan. Ya. Itu ketika kita makan baca bismillah, ikutin siapa? Nabi. Ikutin Nabi. Ya. Terus selesainya juga baca bismillah. Terus nyomotnya. Bagaimana nyomot juga? 3 jari. Nyomotnya kalau diikutin sunnah Nabi, tapi ini sunnah kalau kira-kira kayak ini berat, ya nggak usah. Ya kan sunnah itu kan bikin di kepala, ya nggak apa-apa. Boleh kita pilih. Nah itu nyomot nasi ini 3 jari. Jadi kebanyakan. Dan makan dia porsinya 1 piring kakak. Ya 1 piring kakak kecil. Segitu makannya bisa. Wah ada kalau nyerah dong. Iya, buat 3 piring pentung aja masih kurang. Kau katanya apalagi segitu, agak ya udah nggak apa-apa, ya nggak jadi masalah, ya kan. Cuman kan sekarang ini kan udah ada sekelompok umat Islam yang teriak-teriak, ayo kita ikutin sunnah Nabi. Tapi kok makannya 3 piring pentung? Ya, nyomotnya pakai 5 jari dilempari begini biar dapat yang banyak. Itu bukan sunnah Nabi. Kami ikutin sunnah Nabi yang sebenarnya 3 jari. Ya, dan porsinya 1 piring tangan. Itu kalau yang mau teriak-teriak sunnah Nabi, kita kan ahlu sunnah ini teriak-teriak sunnah Nabi itu tetap dipilah-pilih, tetap disesuaikan dengan satu kondisi, ya kan? Kalau yang badannya lebih besar, makan sepiring kakak, tapi habis makan saja juga leker dia, nggak kuat, ya kenapa nggak mentok, ya kan? Nggak memenuhi kebutuhan gizi, ya nutrisi dan sebagainya, yang pada akhirnya yang kurang energi. Ya, jadi kita makan seperti sekarang ini Pak, ya jangan dianggap kemudian bid'ah. Makan sampai 2 piring, bid'ah itu. Nabi nggak pernah nyontohin. Ya, urusan makan ini bid'ah ini. Ya, mereka sendiri sebetulnya juga nggak praktek hal-hal apa yang begitu, yang teriak-teriak sunnah. Ya, yang dikit-dikit bid'ah itu kan istilahnya cuma gacor doang. Ya, ngomong doang gede. Ya kan kenyataannya mereka banyak melanggar sunnah yang diantaranya itu masalah makan. Ya, ini toyib itu baca bismillah. Jadi kita baca bismillah dalam makan. Ya, kemudian juga masuk ke kamar mandi, ke toilet dan sebagainya. Itu niatnya untuk ibadah kepada Rasulullah. Ya, itu perkara-perkara yang kecil. Kita mulai dari situ aja.
Ya belajar kita ikutin Nabi dari hal-hal yang kecil, yang enteng, termasuk jalan, Pak. Jalan kalau ikutin sunnah Nabi, maksudnya yang dicontohkan oleh Nabi, jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat, ngantel banget. Ya kalau kita berjalan kaki ini, kalau bawa motor, bawa mobil, kekencengan ada kepelanan. Ditabrak dari belakang, pelan-pelan sih. Kalau mobil satu ditabrak, pelan-pelan, kekencengan nabrak. Ada benar kan? Ya, Nabi itu ngadain jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Tuh, berpakaian yang bagus, bersih, tapi nggak perlu harus mahal. Nah itu sunnah-sunnah Nabi. Dari situ kita mulai ikutin Nabi. Nah, ketika kita bisa ngikutin yang model seperti itu pertanda Allah sayang kita sama kita, Pak. Begitu juga kan nggak bisa dibuat-buat, Pak. Iya, orang berapa kali kita ajak ngaji, ayo ngaji. Padahal jarak rumah dengan masjid itu ya paling berapa meter. Cuma karena memang Allahnya nggak mau, Pak. Gitu. Jadi intinya Allah nggak mau dia ngaji. Nah terus kalau gitu bagaimana? Itu pertanda Allah ya nggak bisa bilang benci, mungkin terlalu kurang senang sama dia. Kurang apa? Kurang senang. Jadi bawahnya berat. Iya, tuh masjid kelas aja kayak ada kali 100 km. Iya, makanya gak nyampe. Tapi kalau Allah udah mauin, meskipun jauh, berat, atau bahkan mungkin cuacanya mendung, teduh, dahat. Kenapa? Allahnya mau. Nah kalau Allahnya mau kita berbuat baik, itu tanda Allah sayang sama kita. Allah cinta, senang sama kita. Senang gak banyak senengin Allah. Jadi senengin diri aja seneng banget. Iya, kita disenengin teman, disenengin tetangga, enak. Ya kan, apalagi disenengin oleh Allah. Ayo kita belajar dikit-dikit pelan-pelan supaya kita ini semakin ke depan semakin disayang oleh Allah. Dan sebaliknya, ya jangan makin tua makin digedekin sama Allah, Pak. Repot. Iya, kalau makin tua kan sebetulnya perjalanan berarti kita justru makin dekat atau makin jauh Allah. Ya, makin nyamperin Allah nggak kita ke depan. Nah iya, perjalanan waktu umur ya akan mendekati kematian. Berarti kan kita makin mendekati Allah. Ya, yang nggak ada masalah. Yang penting Allahnya senang sama kita. Itu aja. Nah kalau kita makin dekat kemudian sampai di depan Allah, terus Allahnya dekat benci sama kita, nah bagaimana? Kedua, kira-kira kita mau balik kemana? Kalau bukan ke Allah lagi. Nah ini yang perlu kita renungin ya, karena orang Islam, orang beriman, ya orang yang berihsan itu target utamanya justru adalah Allah. Sampai ke Allah, Allahnya ridho sama kita, kitanya ridho kepada Allah. Itu jadikan tujuan yang paling utama dalam hidup kita. Yang lain mah ya sekedar aja ya, tujuan pengen dapat ini dapat itu, pengen jadi ini pengen jadi itu mah sekedarnya aja, bukan tak boleh ya. Jadi boleh aja pengen ini itu boleh, Pak. Cita-cita ini cita-cita itu boleh, cuma jangan sampai apa? Jangan sampai kebablasan, kemudian Allah di belakangin, Allah dikesampingin, ya jangan. Karena
meskipun ini firman Allah, tidak termasuk Al-Quran. Karena apa? Ada perbedaan sistem. Ya, kalau Al-Quran itu redaksinya ya dari Allah, ya, redaksinya dari Allah dan kalimatnya pun semuanya dari Allah. Ya, maknanya, makna kandungan redaksinya dari Allah semua itu Al-Quran. Kalau hadis kursi, ya, itu maknanya, kandungannya dari Allah, ya, tapi redaksinya, kalimatnya dari Nabi. Nah itu hadis kursi, perbedaannya dengan Al-Quran. Nah dalam hadis kursi ini Allah ngasih peringatan, Pak. Nah ini supaya kita wanti-wanti, hati-hati, jangan sembarangan, jangan gampang melakukan hal-hal yang negatif kepada seseorang, ya. Apalagi orang itu kita belum kenal betul bagaimananya, ya. Kalau kita komedi, kita maki-maki, kita daprat, atau hati kita menyimpan kebencian kepada orang itu jangan, ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang yang kita benci itu peringkatnya di sisi Allah seperti apa. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita, gitu loh. Dia lebih mulia daripada kita, dia lebih disayang oleh Allah daripada kita. Khawatir itu, makanya jadi kita jaga. Nah Allah bilang, siapa orang yang memusuhi kekasihku, ya, waliku, maka berarti orang itu siap perang dengan aku. Kira-kira perang lawan Allah gimana, Pak? Menang apa kalah? Ya, kita kerahkan semua manusia menjadi anak buah kita, prajurit-prajurit kita jadi panglimanya. Kalau perlu sambat pasukan jin, ya, dari semua golongan jin, Pak. Yang pasti jumlah mereka jauh lebih besar, lebih banyak daripada jumlah manusia. Ajak itu ngapain? Perang lawan Allah. Ya, pasti menang apa pasti kalah? Pasti kalah. Ya, nah ini, ya, jadi wali Allah. Siapa sih wali Allah itu? Nah, ini juga kan kita harus paham, Pak. Kita kadang-kadang ya sebagian kita itu kalau disebut wali itu hal-hal yang seperti yang Bapak tonton di film Wali Songo, film Sunan Kalijaga, film Sesi Jenar, ya, itu gaya penampilannya seperti itu. Bukan, Pak, ya, bukan seperti itu. Maksudnya gampang banget. Wali Allah itu adalah orang yang disayang, yang dicintai oleh Allah. Cuma wali Allah itu bertingkat-tingkat. Semua orang Islam, ya, kita ini termasuk, ya, atau siapapun yang percaya beriman kepada Allah itu sudah termasuk wali. Ini kita wali semua, Pak. Ya, wali murid, wali nikah, wali Allah. Jaya nggak Pak, kita wali Allah? Jaya nggak? Waduh, kalau nggak percaya, Pak. Iya, masa dirinya sendiri nggak percaya? Dia percaya, yakin kita ini kekasih Allah. Cuma peringkat kita paling bawah, ya, paling botok rankingnya, ya, kan nanti ada wali peringkatnya paling bawah, menengah, peringkat teratas, ya, peringkat tertinggi. Ya seperti kita sekolah aja gitu, Pak. Ada yang tahun TK, ada yang SD, ada yang SMP, SMK, ada yang sudah perguruan tinggi itu orang. Jadi tapi jelas semua kita ini wali-wali Allah. Semua orang Islam wali Allah. Percaya kepada Allah sudah masuk wali. Cuma pertanyaannya, kita ibarat sekolah mau di TK terus atau mau naik ke SD?
dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, kita jangan urusan dunia semangat banget, urusan akhirat ya kita lulai, ya kurang greget, kurang semangat. Jadi ya kita untuk mengejar dunia ya semangat, ngejar akhirat juga harus semangat. Mau ke masjid sholat berjamaah yang semangat, mau ke masjid mau mandi yang semangat. Seperti orang mau ngambil gaji, iya, mau kemana sih lu mau gaji? Dia ATM Ramadan ngambil gaji di ATM, semangat kan? Nah mestinya mau ngaji ke masjid, mau sholat berjamaah, mau jumatan, seperti itu Pak, semangatnya, ya menggebu-gebu. Nah itu berarti kan ada keseimbangan, ya ada balance di dalam gaya hidup kita, ya. Nah kemudian wali Allah itu Pak, ya di samping bertingkat-tingkat secara global, wali itu ada dua golongan. Ada wali mastur, ya, ada wali masyhur. Apa Pak? Wali mastur dan wali masyhur. Mastur atau masyhur? Ya, tapi bukan masturi. Ya. Wali mastur itu wali yang tersembunyi Pak, disembunyikan oleh Allah. Tidak ada yang tahu dia wali. Dia di mana adanya? Di bawah, di hutan, ya, atau di mana sih? Mastur disembunyikan atau tersembunyi di situ, bukan dia ada di tengah hutan, di atas gunung, ya, atau jauh dari pergaulan manusia, bukan. Wali mastur itu kita makan, dia makan, kita kerja, dia kerja, kita nikah, dia nikah. Pokoknya berkumpul dengan manusia, dia mengerjakan seperti kita kerjain. Gak ada bedanya gitu Pak. Gaya berpakaian, ya sama aja kita. Ya, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya tidur. Ya, pokoknya gak ada bedanya. Dan orang gak pernah melihat dia ada sesuatu yang istimewa. Sholat sama membuat, ya kan, ke masjid kalau lagi enak ya enak, datang ke masjid, kalau lagi males ya males. Ya. Kalau lagi ngaji ya ngaji, enggak ya enggak, pokoknya sama. Ya, jadi nggak kelihatan. Ini namanya wali mastur. Nah yang begini ini kita harus lebih hati-hati. Ya, apalagi kadang-kadang ada wali mastur, ya, yang kita tuh sama sekali nggak melihat kelebihannya, sehingga kita kadang-kadang sembrono, kita omeli, kita maki-maki, atau kita bentak. Itu jangan Pak, ya, karena kita nggak tahu yang mana wali Allah itu. Makanya kita kepada semua orang hati-hati Pak diajarkan. Iya, ya, jangan kita sembarangan sumpah apa, ya, apalagi kesalahan kecil, kesalahan sepele, lagi naik motor dipepet, ya kan? Kita kan kadang-kadang udah marah, buat komedi itu
Sunan Kudus, ya kan, tangan dikorek pakai tunjuknya keluar air pada saat terjadi kemarau panjang kemudian hujan, itu digini doang langsung hancur air. Nah itu wali masyhur, dikenal orang. Ada yang ditembak nggak mau empat, ya macam-macam hal yang bisa hilang dan orang lihat gitu Pak. Dan ada lagi, ya si Anu tadi di sono dia, kok di sini juga ada. Nah dalam satu waktu ada di dua tempat. Itu karomah, ya. Tapi yang begini-gini nih Pak, jangan dipengenin, ya tadi pengen oh begitu kayak gitu, jangan berusaha, ya. Kenapa? Karena karomah yang model itu sebetulnya karomah kecil Pak, ya. Karomah yang paling dahsyat itu apa? Ayo, kira-kira karomah yang paling dahsyat apa? Jadi kalau karomah bisa hilang, bisa ada dalam 2 tempat atau 3 tempat dalam satu waktu, bisa terbang, gak mempan ditembak, gak mempan dibacok, ya bisa tahu isi hati orang, itu karomah kecil Pak, ya. Yang paling dahsyat karomah itu kayak apa? Belum tahu ya. Istiqomah itu yang paling dahsyat. Apaan istiqomah? Ngaji kita dalam satu, terus ngaji begitu sampai mati. Yang palingnya sampai tua, ngaji terus. Ya ke masjid sholat berjamaah rutin terus. Ya sedekah rutin terus. Ya gak banyak. Dia masukin kotak sejuta, 2 juta. Ya enggak banyak, rutin gitu. Wah, iya. Nah, di dalam mengerjakan kebaikan terus begitu. Meskipun ada yang mencibir, ada yang bilang ria, asal enggak peduli gitu. Ya, itulah karomah yang sesungguhnya, Pak. Ya, ketika menghadapi ujian berat, fitnahan, ya kan penyakit, ya apalah, dia istiqomah dalam kesabaran tenang, ya. Nah itu loh Pak karomah. Ketika orang putus asa dia enggak. Ketika orang kendor semangatnya dia tetap kencang dalam ibadah. Nah inilah istiqomah. Ada pepatah Arab yang mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini berbeda ya. Istiqomah ini yang kita cari, sholat, ya pokoknya dalam kebaikan amal soleh dirutinin, jangan putus kecuali memang ada uzur besar, sakit, ada halangan, sakit, atau pulang kerja macet, ya kan masih di jalan, itu lain lagi. Sepanjang memang masih ada celah, ada waktu, terus ya bukan ngaji aja, semua yang baik-baik, yang termasuk tadi ya yang saya bilang
ditawari neraka ya Allah, janganlah ya kita ditawari surga. Nah, begitu ya. Nah, jadi ayo sama-sama ya kita belajar untuk ya ini sifatnya sosial kemasyarakatan. Ya, jadi kita jangan sembarangan membenci orang, ya, dekat kepada orang, sewak kepada orang, apalagi membuat fitnah. Kenapa? Ya itu tadi kita jaga-jaga waktu-waktu, siapa tahu karena ini kan masalah rahasia, Pak. Ya, rahasia hamba kepada Allah, orang yang kita benci, orang yang kita marahi, dan kemudian orang yang disayang oleh Allah, dan kita kualat. Gitu loh Pak, ya. Kualat sebetulnya bukan wali, kualat itu bukan Pak, Allahnya. Gitu loh. Ya sama kita dengan orang tua, kita berkat ke orang tua. Sebetulnya orang tua nggak bikin kualat Pak. Enggak, yang bikin kualat itu Allah. Kenapa? Orang tua kan wajib kita hormati. Oh malah kita larang, wali Allahnya marah. Itu, ya. Jadi bahasa gampang, lalu jangan lawan orang tua, terkualat sama orang tua. Yaitu bahasa, ya, bahasa syariatnya seperti itu. Sama dengan wali Pak, ya, orang-orang yang disayang oleh Allah itu bikin kualat Pak. Iya, jadi kalau kita benci orang soleh, ya, wali-wali Allah, kita jangan sembarangan khawatir nanti kita kualat. Kalau bahasanya kualat, kan ada bencana yang terjadi sama kita Pak, cepat ataupun lambat. Karena ada dua Pak, ya, atau tiga, ya, paling tidak ada dua. Ketika kita membenci, melawan, durhaka orang tua, itu biasanya azabnya agak lama Pak. Ya, di dunia pasti akan digajar, nggak sampai akhir. Nanti di akhirat saya balik. Begitu juga kalau kita benci memusuhi wali Allah yang disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu juga biasanya nggak lama. Ya, nggak lama. Ya, saya sendiri pernah melihat Pak. Ya, ketika kiai saya masih tinggal di pesantren Pak, beliau ini difitnah begini begitu, dianggap bahwa aliran sesat. Tapi beliau begitu sabar, beliau tenang, nggak bagaimana. Yang dulu yang memfitnah beliau, kiai juga Pak. Ya secara syariat sama, tapi secara batiniah beda. Ya, itu kiai saya yang difitnah, dihasut begini sampai akhirnya diusir. Akhirnya sampai kiai yang memfitnah, yang mengusir kiai saya sakit Pak. Beberapa tahun dan nggak bisa ngapa-ngapain, ngengeng di situ, tidur di situ, kencing di situ. Kiai sampai ngalamin begitu Pak. Kenapa? Karena ada wali Allah yang dibenci Pak. Itu padahal wali Allah yang dibenci nggak pernah balas Pak, meskipun dengan ucapan kasar. Ya, beliau, ya, kiai yang dihasut, yang difitnah itu malah sempat mengajak murid-murid, ayo sama-sama kita baca Fatihah untuk kiai Fulan bin Fulan biar sehat, biar disembuhkan oleh Allah. Coba Pak, difitnah bahwa aliran sesat, yang fitnah malah didoai di bagian Fatihah bareng-bareng sama santri sama muridnya. Kira-kira kita bisa begitu? Difitnah Pak, jangan didapet, kemudian kita baca Fatihah supaya sehat, karena yang fitnah sakitnya parah. Kita yang